Pemirsa, isu mengenai penundaan pemilihan umum 2024 kembali berhembus ketika pelaksanaan pemilu 2024 yang akan jatuh pada 14 Februari 2024 tinggal 1 tahun lagi. Isu yang timbul dan tenggelam dalam beberapa tahun terakhir ini kembali hidup setelah anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman menyebut ada dana besar yang disiapkan untuk menunda pemilu. Kekhawatiran bahwa pemilu 2024 akan ditunda muncul dari anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat, Beni Kaharman. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan beberapa waktu lalu, Beni mendengar menjelang tahun politik ada dana besar yang digunakan untuk persiapan agenda penundaan pemilu 2024. Awalnya, Beni kecewa karena PPATK tidak membeberkan laporan secara detail terkait aliran dana kasus korupsi dan perjudian. Tapi kalau begini apa yang kami lakukan? Korupsi siapa? Korupsi di mana ini? Perjudian di mana? Siapa judi ini? Bagaimana Bapak tahu judi ini? Kita ada gambaran kita. Nggak tahu lagi, apalagi menjelang politik Pak Arsul, dana-dana ini, apalagi maukah saya dengar katanya dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu ini. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu. Yang nggak nampung lewat bank ya bisa langsung. Namun, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tidak memberikan penjelasan mengenai aliran dana untuk menunda pemilu seperti yang ditudingkan oleh Beni. Ivan malah berbicara soal adanya indikasi tindak pidana pencucian uang TPPU dalam proses pemilu meski ia belum mau mengungkap temuan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari komunitas Rumah Kebenaran Relawan Anies Baswedan menolak dengan tegas wacana penundaan pemilu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena proses pemilu sudah berjalan sesuai dengan rencana agar pelaksanaan Pilpres berhasil. Kami menolak dengan tegas rencana yang dikembangkan oleh Ketua MPR dan Ketua DPD Bapak Lanyala, mereka menyuarakan membuat opini agar pemilu ditunda. Karena ini melanggar konstitusi. Dengan harapan pemilu 2024 berjalan sesuai dengan rencana harapan rakyat untuk menempuh perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kondisi negara saat ini sudah rusak parah. Sebagaimana dikonstatir Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Jadi ironis sekali kalau ada kelompok masyarakat bahkan pimpinan lembaga tinggi negara selevel MPR dan Dewan Perwakilan Daerah ikut mengembangkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau ditetapkan 3 periode. Sangat aib dan inkonstitusional. Bahkan ada yang mengecam sebagai kudeta konstitusi. Tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan. Menjaga keseimbangan dan merekatkan agar negaranya bisa maju, tidak kayak sekarang saling mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan tidak terkendali.
Dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang sangat baik ini, mari kita sama-sama kita berdoa dan menajat kepada Allah dengan kondisi-kondisi negara kita. Mudah-mudahan dengan niat dan etikat baik kita pada siang hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya Allah. Ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik wa nabi wa rasulullah. Allahumma abdul khair wa abdul jannah wa abdul syaitan wa abdul hikmah wa abdul salama wa abdul istiqamah. Allahumma lakal hamdu syukra wal naqu fadla wa anta rabbuna haqqa wa tanazzal zalika akhlaq. Allahumma ya yassir kul yassir wa tasri alayka yassir ila bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.